Mbak Gilang. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Waalaikumsalam WIME warahmatullahi semua. wabarakatuh. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada tim WIME yang sudah memberikan kesempatan dan juga sudah membuat acara sharing session pada malam hari ini. Bu Maya, Kak Desri, dan juga teman-teman lainnya sudah menyempatkan waktu. Eh, Kita malam ini bakal ngobrol santai, casual kalau kata Mbak Desri, dan obrolan warung kopi kalau kata Mbak Gilang. Jadi malam ini meskipun ngomongnya santai, tapi bahasanya ini agak mikir ya Mbak ya, ya teman-teman semua. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang reservoir atau reservoir ya bacanya ya. Ini kayak croissant dan croissant gitu gak sih? Apa Mbak Gilang? Kita sih bilangnya reservoir ya biasanya, tapi mungkin Reservoir, kalau oh bahasa ya. Indonesia reservoir sih kayaknya. Oke. Soalnya dipasin sama depannya yang ngobrolin reservoir gitu. Ya kan, Mbak Des? Oke. Manut Mbak Gilang aja lah yang ahlinya, Mbak Helena. Halo Oke, Mbak siap. Ria. Halo, Teh Halo, Ria. selamat malam. Aduh, nggak sabar ini dengerin apa sih yang mau diomongin sama menti aku. Mentinya Teh Ria cuma membuka aja ini, Teh. Oke. Oke, mungkin sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, teman-teman semua, supaya acara pada malam hari ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum masuk ke acara inti, mungkin aku mau membacakan sedikit profil dari Mbak Gilang atau perkenalan singkat. Singkat banget sih, soalnya nanti Mbak Gilang bakal perkenalan lebih lengkap lah, Mbak ya. Oke, jadi kemarin itu di grupnya Wime sempat rame banget mengucapkan selamat untuk Mbak Gilang karena sudah achieve posisi baru. Termasuk aku, tapi aku kurang paham nih posisinya. Maksudnya posisinya tuh panjang banget ya aku bacain itu as Acting Manager Production Planning, Reservoir Management and Information Technology atau PPRMIT di Harbor Energy. Nanti mungkin lengkapnya bisa dijelaskan sama Mbak Gilang ya. Itu posisinya itu seperti apa, terus tugasnya ngapain aja gitu. Terus aku mau lanjutin dulu tentang background edukasinya. Mbak Gilang eh, menempuh pendidikan di Petroleum Engineering, S1-nya di ITB dan S2-nya di Imperial College London. Yang tesisnya itu membahas tentang analysis of tight gas reservoir. Terus eh untuk karirnya mulai dari intern as production engineer di ConocoPhillips, kemudian lanjut lagi ke Slumbersea as a senior field engineer selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian lanjut di Kuala Lumpur, Malaysia di Cenozai as machine learning engineering. Kemudian mulai masuk di reservoir engineering di 3 tempat kalau nggak salah itu di Mondior Oil Tungkal Limited selama 3 tahun. Kemudian lanjut di Premier Oil selama kurang lebih 1,5 tahun dan yang terakhir ini di Harbor Energy ya yang dijalani saat ini. Berarti dari awal sudah sangat istiqomah di oil and gas ya karena memang pendidikannya di petroleum engineer gitu. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aja Mbak Gilang untuk perkenalan lebih lengkap dan juga langsung ke materinya. Silakan Mbak Gilang. Oke, makasih ya Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama makasih nih udah ditembak sama Mbak Maya, disuruh sharing-sharing gitu. Agak kaget juga karena kayaknya kebanyakan women ini kan dari mining ya, jadi mungkin nanti ceritanya juga lebih ke yang general, nggak kan teknikal-teknikal banget gitu. Tadi pertanyaannya sebenarnya posisi baru ini apa? Jadi kalau tadi ceritain sama Elena, saya memang background itu adalah reservoir engineer dari awal.
Kemudian lama juga di field, sebenarnya itu udah hampir sekitar 5 tahun itu di Schlumberger di field, jadi yang di platform, di offshore, terus kemudian akhirnya S2 ngambil reservoir, itu karena udah nggak mau di offshore lagi, pengen ke darat aja gitu, akhirnya ngambil reservoir, dan kemudian sampai sekarang di harbor gitu. Alhamdulillah yang namanya itu kan sebenarnya hubungan dari timing juga gitu ya. Jadi ketika saya masuk pas ada pergantian posisi gitu, posisi yang sebelumnya berpindah ke posisi lain dan sebelumnya kemudian mereka butuh orang yang bisa pegang posisi tersebut. Alhamdulillah dipercaya pada saat itu. Nah, ini megang posisi apa gitu. Jadi ini PPRFMIT ini dia berada di bawah subsurface department gitu. Subsurface department itu adalah departemen di oil company yang gunanya adalah secara teknikal mengakses subsurface. Kalau tadi saya dengar-dengar mungkin ini yang namanya bawah tanah ya, kalau di tambang ya. Benar. Sebenarnya ya benar ya. Literally sih mungkin bahasa Indonesianya bawah tanah, cuma kita nggak pernah bilang bawah tanah, kita selalu bilang subsurface. Jadi dia subsurface itu ada geology, ada geophysicist, ada reservoir gitu. Ada PE atau petroleum engineering. Nah, kita ada di bawah subsurface department payungnya, gunanya apa? Jadi di subsurface department ini kan ada GNG, ada reservoir, ada PE yang megang banyak lapangan. Ada satu tim megang lapangan A, satu tim megang lapangan B, satu tim megang lapangan C gitu. Mereka fungsinya adalah sebenarnya memprediksi reservoir ini nanti keluarnya berapa secara rate dan secara reserve. Rate itu rate ya, reserve itu volume yang akan dikeluarkan di akhir nanti gitu. Tetapi kan ini karena banyak sekali lapangan, maka dibutuhkan satu departemen yang fungsinya adalah menggabungkan semua profil ini, kemudian diolah lagi untuk kemudian bisa kita kasih ke tim komersial. Jadi kita ke tim komersial bilang kita punya profil segini-segini, tolong dijual kayak gitu. Nah, angka ini itu keluar dari tim yang lagi saya handle sekarang gitu. Jadi tim ini memang menggabungkan banyak profil, kemudian juga gabungan dari beberapa departemen. Karena perbedaannya gas company sama oil company gini, biasa kalau oil company kita tuh intinya adalah kita ingin mengeluarkan minyak sebanyak-banyaknya. Pokoknya minyak sebanyak apapun dikeluarin gitu. Tapi beda sama gas. Gas company itu pada dasarnya adalah kita baru bisa mengeluarkan gas ketika sudah ada yang mau beli gitu. Jadi nah makanya kemudian ada yang namanya gas sales agreement. Ini yang berbeda sama minyak. Jadi gas sales agreement itu adalah kontrak antara company dengan pembeli. Saat ini Harbour Energy itu mensuplai ke Singapura dan itu biasanya dalam setiap 1,5 kontraknya lama ya, kontraknya itu bisa puluhan tahun, tapi dalam setiap 18 bulan kita mesti ngasih profil bahwa kita akan ngasih segini, mampunya segini, kemudian si pembeli juga akan bilang kita kira-kira demand-nya segini gitu. Jadi dan angka-angka itu tuh bervariasi gitu. Kita nggak bisa langsung ngasih angka dari GNG dari reservoir kita kasih begitu aja, nggak bisa. Banyak juga pertimbangan sama technical yang kita mesti masukin gitu untuk bisa memenuhi kontrak kita ke produsen. Jadi di situ mungkin reservoir manajemen sama production planning itu mainnya gitu. Nah, kenapa IT? Karena subsurface mungkin sama ya, kalau di tambang juga kita punya software-software tertentu yang hanya bisa dihandle oleh orang tambang. Jadi kalau di minyak juga ada software-software banyak, software geologi, software geophysics, reservoir PE, yang memang butuh bantuan dari IT untuk ngeset, untuk maintenance, ngobrol sama vendor. Nah, itu ada departemen IT subsurface sendiri gitu. Jadi posisi yang sekarang itu adalah kita memberikan gambaran profil dari keseluruhan aset harbor dan juga mengcover departemen yang mengcover kebutuhan-kebutuhan software dari subsurface, kira-kira gitu. Gitu lah kira-kira ada. Nanti kita kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya, boleh langsung ngomong aja gitu. Kira-kira jelas ya sampai di sini ya. Gitu. Jelas, Oke, Mbak. Mbak Gilang. Siap-siap. Saya mau share sedikit nih, tapi sebenarnya ini sangat-sangat, cuma saya takutnya ngomongnya ngalor ngidul aja gitu. Ntar ya, kita cek mana dia. Kita present. Gimana caranya ya? Tar.
Pantau. Ntar ya, di mana ya? Aja kali. Ups. Ya, oke. Udah ke-share kah? Udah ke-share belum ya? Udah Mbak, di aku udah. Sudah. Oke, udah Mbak Dia. Tapi Oh, gambar ya. Gilang nggak ada. Enggak, aku nggak tahu nih gimana caranya. Nggak apa lah ya. Oke. Udah ini deh. Udah di present mode nggak ya? Aku nggak bisa lihat juga nih di sini bentuknya apaan. Udah Belum. belum ya? Oke, baik. Nah, jadi ini kita judulnya ada Reservoir Management 101. Jadi sebetulnya sesignifikan apa sih Reservoir Management for a gas company? Mungkin nanti juga bisa share ya, kayak mungkin kalau di batu bara tuh kayak gimana sih kalau batu bara udah diambil atau mining, any mineral diambil dari bawah, terus dijualnya gimana, apakah ada kontrak atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Tapi ini kira-kira reservoir management kalau kita di gas company, karena biasanya kalau gas company sama oil company kita punya sudut pandang yang berbeda ketika membicarakan reservoir management gitu. Jadi konsep reservoir management itu apa? Seperti yang tadi aku bilang, reservoir management itu sebenarnya adalah wadah dari banyak tempat gitu. Yang pertama kalau kita lihat dari producing assets, yaitu producing asset itu adalah tim yang menghandle banyak lapangan. Ada lapangan A, lapangan B, lapangan C. Isinya itu adalah GNG, tadi yang Geology, Geophysicist, kemudian PE, Petroleum Engineer, sama RE, Reservoir Engineer. Kemudian juga dia juga mengcover beberapa informasi dari drilling dan well service. Jadi dari producing asset, mereka biasanya sudah punya gambaran gitu untuk dalam satu field, kira-kira fieldnya seperti ini, karakteristik reservoirnya seperti ini. Nanti RI akan ngitung, ntar dapatnya ketika kita ngebor itu akan dapat sekian mmscfd atau rate dengan menghasilkan nanti di tahun 2027 menghasilkan volume sebesar ini gitu. Dan berapa tahunnya itu biasanya tergantung dari yang namanya PSG gitu. PSG itu adalah agreement kita sama negara. Jadi kan sebenarnya ini semacam lending ya. Jadi negara memberikan pinjaman satu lapangan reservoir untuk kemudian kita operate. Jadi kita harus bisa mengkuantify angka itu sampai tahun tertentu ke negara gitu. Nah dari situ kemudian kita akan bilang nih ke drilling sama well service. Nah dulu aku sebelum ke reservoir management aku kerja di producing asset, memegang beberapa lapangan bagian RI. Kemudian dari sini producing asset nanti kita akan bilang ke bagian drilling dan well service. Ada dua departemen. Drilling adalah kalau misalnya kita punya lapangan baru atau kita ingin mendrill, ngebor sebuah infill well atau sumur baru, kita ke drilling. Kalau well service itu dia kalau misalnya kita sudah punya well, tapi kita ingin misalnya nembak zone yang berbeda-beda. Aku nggak tahu bandingannya kayak gimana kalau di tambang, tapi kalau di I think sama ya. Jadi kayak reservoir structure itu kan bisa terdiri dari banyak sekali layer A, B, C, D. Mungkin di awal kita cuman ngebor, terus kita nembak layer AB. Seiring berjalannya waktu kita pengen nembak layer C, D. Nah, maka itu well service. Dan dari situ kita yang penting adalah project timing gitu. Project timing kapan nih mereka bisa melakukannya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan schedule mereka, juga berdasarkan karena monsoon period gitu. Misalnya karena biasanya pada saat monsoon, karena kalau harbor energy itu kebanyakan lapangannya di laut, kita akan bisa melakukan apapun gitu. Karena logistik susah monsoon tuh, jadi ketika monsoon time ya sangat-sangat kacau gitu loh keadaan laut. Jadi logistik susah nyampe, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat monsoon gitu, termasuk perforasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga butuh informasi dari yang namanya operation department, well operation dan project gitu. Gunanya apa? Tadi yang sudah dibor, kemudian sudah ditembak, kan itu ketika dibor dan ditembak kita cuma sampai ke well. Tapi kemudian dari atas well itu kita harus masuk ke sebuah storage kalau bisa dibayangkan. Nah, untuk memasangkan dari atas well
sampai ke storage itu sudah posisinya operation department atau facility. Nah, untuk tie-in itu jadi ya dari atas well untuk nyambung ke storage itu juga kita butuh timing karena kadang-kadang tidak bisa langsung. Bisa jadi pipanya harus dibikin dulu, bisa jadi storage-nya nggak cukup, kompresornya nggak cukup. Nah, itu adalah dari operation department. Nah, yang keempat juga dari HSE department karena sama juga mungkin yang ini orang HSE juga ngerti kan karena kita sebenarnya kasarnya adalah kita mengganggu keseimbangan alam gitu ya. Kita mengganggu proses kita mengganggu habitat gitu suatu lingkungan sehingga kita boleh mengambil apa yang ada dari bawah dari subsurface tapi jangan sampai itu ada rules tertentu dan itu HSE. Karena kadang-kadang kita nggak bisa juga misal kita pengennya ngebrol di satu daerah, tapi ternyata daerah itu terlindungi ya sama lah kayak tambang juga saya rasa mirip-mirip seperti itu. Nah, info-info semacam itu kemudian ditampung oleh reservoir management. Seperti tadi yang saya bilang, nanti dari lapangan A, B, C, D sudah punya profil, kemudian dari drilling well service sudah tahu kapan timingnya, kapan on stream itu adalah ketika dia sudah tie in, HSE departemen sudah oke, maka reservoir management itu gunanya adalah mengumpulkan semua data tersebut, kemudian mengaplikasikan, karena kalau gas itu biasanya, kalau gasnya dari semua tambang itu anggap 100 gitu ya angkanya, itu nggak mungkin kita ekspor 100 juga, karena nanti dipotong sama yang namanya fuel and flare gitu. Fuel and flare itu sebetulnya adalah jadi ketika kita di facility itu kita punya generator gitu kan, kita punya listrik, itu sebenarnya bahan bakarnya adalah gas yang dari bawah juga gitu. Sehingga gas yang dari bawah subsurface itu dipotong lagi tuh angkanya sama yang namanya fuel and flare gitu. Nah terus setelah itu apakah langsung komersial? Nggak juga gitu, karena biasanya ada yang namanya plant shutdown gitu misalnya. Jadi platformnya mati untuk maintenance dan ketika platformnya mati itu kan gasnya berhenti mati ya dan itu tidak kita assess ketika kita di producing asset. Nah, itu yang mengakses ada reservoir management. Sehingga profil yang tadi kita olah lagi based on udah dipotong fuel and flare, kemudian dipotong oleh efisiensi, kemudian dipotong juga oleh shutdown gitu. Misalnya ada shutdown atau ada timing yang bergerak. Nah, dari situ kemudian angka tersebut kita masukkan ke commercial department. Nah, gunanya apakah ke commercial department? Balik lagi itu untuk mengakomodasi profitability company pada akhirnya. Karena commercial department itu adalah orang atau departemen yang menjual gasnya. Jadi kita bilangnya net gas. Jadi kalau tadi yang berasal dari sini kita sebut gross gas, masuk ke reservoir management kita masukinnya net gas. Nah, itu masuk ke commercial department. Commercial department kemudian yang akan mendeklar ke pembeli kita. Jadi pembeli kita memang supaya ke Singapura, tapi dijual oleh satu lembaga namanya WNTS. Jadi WNTS ini adalah satu kalau di tanaman mungkin ya pengepul kalau di pertanian. Jadi dia mengumpulkan gas dari berbagai macam company. Jadi dia mengumpulkan dari Harbour Energy, dari Medco, dari Star Energy gitu. Dia kumpulkan lalu dia alirkan ke buyer gitu. Nah, itu ke WNTS. Itu commercial department akan mendeklar, oh angkanya segini, tahun depan kita bisa segini, tahun depannya lagi kita bisa segini gitu. Nah, kemudian dari WNTS itu sendiri dia menjual ke Singapura dan akhirnya ke company profit gitu. Jadi memang kalau di gas, reservoir management itu sangat penting karena kita pada akhirnya harus mendeklar kita bisa ngasih berapa atau mensuplai berapa ke pembeli gitu. Kalau misalnya ternyata nih dan itu banyak strateginya juga karena terkadang kita pengen mendeklar tinggi gitu, tapi ternyata kan kita nggak pernah tahu ya kan namanya forecast is just a forecast ya nggak selalu benar akan segitu. Ternyata lebih kurang bisa jadi kita dapat penalti gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata kita declare-nya kecil gitu, tapi ternyata deliverability kita tinggi, kita tetap nggak bisa jual karena kita sudah declare angka yang mau kita kasihkan ke mereka. Akhirnya gimana? Akhirnya kemudian kita akan mencari buyer lain, misalnya ke domestik. Karena kan kalau Singapura itu internasional, kita bisa juga jual ke domestik. Permasalahannya adalah kembali ke company profit. Harga ketika kita jual ke luar negeri, ke Singapura, sama harga ketika kita jual ke domestik, itu jauh berbeda gitu. Dan kadang commercial department itu nggak mau.
Jadi kadang kita juga harus mikir nih, kalau deliverability kita tinggi, kita udah lihat gitu, kita harus memastikan bahwa kita bisa jual semua gitu. Instead of kita harus menjual ke domestik misalnya. Jadi banyak banget angka net yang mesti kita kasih ke commercial department dengan banyak pertimbangan gitu. Jadi memang perbedaannya adalah ketika di producing aset, RI itu beneran coba ngerjain simulasi, angkanya segini, ngurus ngutak-ngatik karakter reservoir. Tapi kita di reservoir management itu beneran udah ke strategi company untuk menghasilkan profit yang optimum gitu. Jadi menurutku sih ini lebih kegabungan antara technical SNRE sama strategic bisnis strategik gitu ketika kita ngomongin sales dan lain sebagainya. Nah, stages of reservoir management. Tadi dijelasin sini sebenarnya cuma yang sama kayak tadi ya. Yang pertama dari JNG. Nah, ini anakku. Enggak. Bentar ya. Nah, yang pertama nih JNG sama RE dan PE. Dia provides geological, geophysical, data reservoir characterization. Dia memprovide potential gas forecast hanya sampai keluar dari well. Nah, ini contoh workflow dari JNG RE PE. Dia dari seismic input, mungkin pernah dengar seismic, itu geophysicist yang ngerjain. Kemudian dari seismic input dirubah oleh seorang geomodeler untuk menjadi high resolution geologic models. Nah, dari sini bentuk-bentuknya kayak gini, kemudian masukin juga rock dan fluid physics. Jadi ketika kita ngebor, kita itu mengambil sampel fisik dari batuan serta fluida yang dari bawah. Kita ngebor, terus kita ngambil yang namanya coring, mungkin pernah dengar ya, coring. Atau DST sample. Coring itu kita ngambil secuil batuan dari area yang kita bor, kita bawa ke lab dan kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kemudian dianalisa dan kita masukkan ke dalam geological model. Sama dengan fluid, fluid juga kita bawa sampelnya dari bawah, mau gas atau bawa minyak, kita bawa ke atas, kemudian masuk ke lab, dan akhirnya kita bisa kayak mengestimasi, oh kira-kira fluidanya seperti ini gitu. Kenapa penting, terutama dalam fluida? Mungkin teman-teman pernah atau tidak pernah dengar namanya fluid envelope. Jadi fluida tergantung compressibility-nya dia akan berubah berdasarkan tekanan dan temperatur, dan yang paling sensitif itu adalah tekanan. Bayangin dari bawah, kita kan ngambil tuh beribu-ribu meter ya ke bawah ya, bisa feet lah misalnya, kita bisa 4.000 feet, sehingga pressure ke atas itu bisa jauh berbeda gitu. Di atas standar kan 14,7 PSI, bayangin di bawah itu bisa sampai 4.000 PSI, jadi pasti akan ada perubahan fluida dari bawah ke atas, baik secara volume atau juga bisa secara bentuk dari yang asalnya gas, dan itu tergantung karakteristik dari fluidanya, makanya kita bawa ke lab. Ada gas yang, ada fluida yang kalau dibawa ke atas, kalau fluida, kalau misalnya oil, dia volumenya akan mengecil. Ada juga gas yang kalau dibawa ke atas, dia malah akan berubah jadi fluida yang kita sebut sebagai condensate. Ya, hal-hal semacam itu. Jadi ini masukin ke lab, lalu kita masukin lagi ke model. Nah, barulah di situ reservoir engineer bergerak. Jadi reservoir engineer memasukkan semua data dari lab, lalu kita ini dia masukin risk assessment dan economic analysis. Setelah kita tahu nih kira-kira dari model ini, oh kira-kira bagusnya area ini dibor, atau zona ini ditembak. Lalu kita prediksikan. Nah, ini salah satu contoh hasil dari prediksi kita. Nah, ketika kita melakukan itu, ada yang namanya history matching. Nah, dulu kerjaanku nih, history matching. History matching itu intinya kan tadi kita sudah masukkan data-data, ada beberapa well yang memang sudah punya data produksi kan. Nah, untuk memvalidasi data simulasi ini kan namanya simulasi ya, namanya juga, dan kita nggak bisa ngambil semua titik dalam reservoir, pasti hanya beberapa titik aja karena mahal gitu, nggak mungkin kita bor semua gitu. Jadi ini memang sebenarnya angka probabilistik gitu, kita menyambungkan data dari satu well ke well lain, oh kayaknya tengah-tengah kayak gini. Validasinya gimana? Nah, dengan history matching ini. History matching ini kita mencoba merubah karakteristik dari reservoir, baik itu permeability. Permeability itu adalah how good a reservoir mengalirkan fluida gitu. Kita rubah-rubah. Nah, kalau dia sudah matching, kita prediksi. Matching itu artinya, oh kayaknya bener nih, kayaknya dengan karakteristik reservoir yang seperti ini,
dia bisa matching. Nah, artinya udah valid nih si reservoir model yang kita bikin dengan reservoir asli di bawah. Kita prediction. Nah, inilah ada case A, case B. Jadi case A, case B ini tergantung ya, bisa misalnya kita nembak lagi nanti apa atau decline-nya kita rubah. Nah, angka ini nih, kalau dulu saya cuma sampai sini aja nih, kita prediction aja. Ada low case, high case, tapi kan ternyata si production ini kan tidak bisa langsung kita kasih ke komersial karena tadi yang udah saya jelasin ya. Nah, itu dari GNGRI dan PI. Kemudian ada yang namanya Project Integration Department. Jadi Project Integration Department ini dia adalah yang mengetahui semua hal yang akan terjadi di platform. Baik dari facility, kemudian dari drilling, karena kan pasti ada maintenance tuh di facility. Ada maintenance, kemudian ada banyak hal lah ya, timingnya itu. Dia akan memberitahu, oh nanti dari gas yang kita keluarin, kita akan butuh fuel and flare berapa persen. Kemudian efisiensinya, kalau misalnya dengan platform shutdown, dia hanya akan 90%. Jadi kebayang kalau misalnya kita punya 100 MMSCFD nih keluar dari sini, kita potong fuel and flare karena kita butuh mungkin sekitar 2 mm, ternyata sisanya tinggal 98. Tapi ada juga plan platform shutdown, oh berarti efisiensinya cuma sekitar 98%. Berarti biasanya bahkan bisa sampai 90% ya. 90% dikali lagi sama 98. Kira-kira cepatnya kayak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian akan kita kasih ke komersial. Drilling dan well service ini timing juga penting ya, karena kadang bisa jadi timing penting untuk gas sales kontrak. Karena kadang kita misalnya nih, kita punya plan untuk ngedrill 2024 tengah tahun gitu. Tapi ternyata di antara tahun 2023, kita 2024 ya, sekarang kita punya waktu pengen ngedrill tahun 2025. Tapi ternyata 2023 kita shortage gas, artinya kita tidak mampu memberikan gas yang sudah kita janjikan gitu ke buyer. Maka si drilling sama well service ini harus mau untuk mundurin jadwalnya ke belakang gitu supaya kita punya supply gas untuk memenuhi gas sales kontrak. Itu salah satunya. Ya, kemudian komersial itu provides info dari gas sales agreement, yaitu apa? Demand forecast. Jadi Singapura butuhnya di tahun 2024 monthly average-nya adalah segini mm, segini mm, segini mm, segini mm. Nah, itu kemudian masuk juga ke reservoir manajemen tim untuk kita olah supaya kita bisa tahu kira-kira di tahun selanjutnya kita punya sisa berapa gitu. Atau di tahun berjalan kita mampu nggak memenuhi si demand dari komersial ini gitu. Kemudian setelah dari komersial kita ke economic analysis. Kadang-kadang gini, kadang-kadang oke, ternyata kita tadi yang drilling 2025 bisa kita mundurin nih ke 2024 gitu ya. Untuk memenuhi gas sales agreement. Tapi ternyata namanya mempercepat suatu project pasti akan ada tambahan cost kan. Karena biasanya semua dipercepat, semua kita udah nggak tender lagi gitu misalnya direct kontrak, maka ekonomiknya akan menjadi sangat tinggi, sedangkan secara reserve dan rate itu tidak berubah, sehingga secara ekonomik ternyata dia nggak bisa dijalanin karena nggak untung company, walaupun kita bisa memenuhi gas sales kita, tapi nggak untung company karena lebih mahal. Ya akhirnya kita nggak bisa infill drilling gitu. Akhirnya kita mikir lagi nih reservoir management, kira-kira apa yang bisa dikerjakan lebih cepat, ekonomiknya murah, tapi kita tetap mampu untuk deliver gas yang sudah kita janjikan ke buyer. Nah, kira-kira disitulah reservoir management itu berpikir. Nanti kita balik lagi nih ke producing asset. Kira-kira kalian punya plan apa aja gitu. Misalnya untuk perform di tahun berapa itu majuin, yang itu mundurin, yang gampang-gampang majuin. Nah, gitu. Nah, itu proses reservoir management yang kurang lebih tidak seteknikal RI, tapi memang lebih ke benefited the company most gitu lah ya, gitu kira-kira. Nah, sekarang impact-nya apa sih gitu dari demand reservoir build strategi? Kan dari tadi aku udah bilang ya, kalau di gas company emang kita kiblatnya adalah bukan sebanyak mungkin gas, tapi adalah demand gitu. Jadi demand-nya segimana kita harus bisa ngasih itu gitu. Kita harus ngasih demand-nya karena itu sudah dijanjikan 2 tahun sebelumnya lah atau 1,5 tahun sebelumnya. Jadi kita harus bisa tetap ngasih angka gas itu ke buyer.
perubahannya gimana? Yang pertama, kalau misalnya tiba-tiba nih, kan demand juga dari buyer itu misalnya sekarang 2024. Buyer itu sudah punya forecast kebutuhan gas mereka sampai tahun sekitar 2026 tengah ya. Mereka udah tahu nih, kayaknya akan dapat segini. Singapura tuh udah tahu nih di bulan segini gue akan dapat butuh segini untuk kebutuhan listrik mereka. Tapi ternyata di tengah jalan kita bilang, oh dari delivery kita bisa nih, tenang gitu kan, kita udah tanda tangan kontrak. Ternyata memang di gas sales kontrak itu ada klausul yang menyatakan bahwa at some point buyer boleh menaikkan demand mereka di atas yang sudah disepakati, which means kita harus punya spare deliverability gitu. Dan spare deliverability ini sebenarnya hanya kita yang tahu gitu, company aja yang tahu gitu, kita punya apa enggak. Tapi kan kita selalu ngakunya punya ya, namanya orang jualan ya. Punya nggak? Ada gitu, tapi ya ada atau enggaknya nanti aja lihat nanti. Misalnya ternyata di tahun 2025 kan Singapura sekarang itu gasnya ada 2 ya. Pertama dari LNG, kedua dari gas kita untuk kebutuhan listrik mereka. Harga LNG itu ternyata sangat mahal di tahun 2025. Sehingga Singapura daripada gue pakai LNG untuk listrik, mending gue pakai gasnya Indonesia. Mereka bilang, gue butuh nih demand yang lebih di angka segitu. Nah, reservoir manajemen strateginya pasti akan berubah gitu. Karena tadi misalnya drilling yang asal tahun 2025 2026 kita majuin ke 2025 supaya dia cepat, atau semua program perforasi atau tembakan tambahan kita mundurin gitu, dan harus make sure juga itu economically viable gitu. Yang kedua, decrease demand itu ngaruh juga. Sebaliknya nih, misalnya ternyata di tahun 2025 Singapura itu punya subsidi LNG pemerintahnya, sehingga harga LNG sangat murah, dan itu pernah kejadian. Harga LNG sangat murah, akhirnya mereka bilang, oh ya udah kalau sangat murah, gue bisa dong ngambilnya serendah mungkin sesuai agreement. Jadi di agreement itu ada yang namanya angka DCQ, jadi itu angka di bawah harga yang telah disepakati, angka terendah yang mereka harus beli gitulah intinya. Misalnya, sedangkan ada juga angka kesepakatan, misalnya 100 mm kesepakatan kita, tapi kita punya angka terendah, yaitu 70. Kalau misalnya lo nggak bisa 100, dan lo nggak butuh gas sama sekali, lo tetap mesti beli minimum 70. Nah, angka 70 itu yang mereka ambil. Artinya apa? Artinya semua plan-plan yang sudah kita punya, drilling, AdPerf, atau apapun itu yang asalnya 2025 gitu ya, mundurin lagi ke 2026 gitu, karena kita nggak akan bisa menjual. Kalau kita nggak bisa menjual gas di tahun tersebut, maka itu namanya tidak bisa dimonetize dan company tidak akan untung. Tapi permasalahannya ini akan jadi bertentangan sama SKK Migas. Jadi SKK Migas itu adalah lembaga negara, point of kontaknya kita ke negara gitu. Jadi mereka yang akan mengendorse technicality kita ketika kita bikin mau AdPerf atau mau infill. Mereka juga yang akan bilang, oke, ini majuin, ini mundurin, itu mereka kalau hubungan kita ke negara gitu ya. Nanti ketika kita mau mundurin tuh pasti SKK Migas akan balik ke kita, nggak mau gitu, karena secara KPI negara harus menghasilkan segini gas gitu. Dan itu juga reservoir management mikir lagi gimana caranya biar kita tidak punya kelebihan surplus gas gitu, yang nggak kejual, tapi SKK juga mau maksudnya nggak apa-apa gitu untuk dimundurin. Itu juga ada perubahan. Ini tadi ya, adjustment of development plan. Bisa juga production reduction. Misalnya kita semua well kita buka kan asalnya ya, tapi ternyata demand-nya rendah, atau si Singapura nggak mau ngambil semua yang sudah disepakati, maka ada beberapa well yang kita tutup. Nah, well mana aja yang ditutup itu tergantung dari reservoirnya. Kadang kalau ada well yang kemungkinan besar keluar air, kita biasanya akan buka terus, karena biasanya kalau udah keluar air nih, kita tutup, gasnya nggak akan keluar lagi gitu. Ada juga yang dia punya potensi pasir, jadi itu pasir juga salah, karena yang namanya kita ngebor ke bawah, terus kita sedot fluidanya, kalau si batuannya ternyata tidak sekeras yang kita pikirin, bayangin ya, misalnya kita punya ember, isinya pasir pantai, terus kita sedot, pasti ada aja pasir yang keluar gitu. Karena pasir di bawah yang kita bilang pasir ada hidrokarbonnya itu mirip sekali sama pasir pantai gitu, cuman dia lebih kompak. Nah, pasir di atas itu sangat-sangat menyusahkan gitu. Jadi biasanya yang pasiran aja kita tutup gitu. Karena enak yang produksi kita berkurang, serta yang di facility nggak mesti ngeberesin pasir itu diambilin. Pasir itu bisa bertonton di atas. Jadi kita bisa
rate-nya terus jalan, tapi kita di atas pasirnya itu bisa bertonton, kita buang kayak gitu. Efficient operation and cost reduction. Bisa juga kita tuh punya hal namanya barrel cost per barrel gitu. Jadi maintenance kita hentikan kayak gitu karena nggak kebayar gitu loh, istilahnya nggak kejual gas kita. Maintenance kita berhentikan, surveillance yang kira-kira nggak butuh lah kita berhentikan kayak gitu. Nah, price fluctuation juga akan merubah yang namanya reservoir management strategy. Nah, untungnya untuk price fluctuation untuk Harbour Energy sendiri ya, dia tidak terlalu berpengaruh karena memang untuk harga itu kita tie-in ke harga oil gitu, kayak selalu berapa persennya harga oil kayak gitu. Which means itu termasuk tinggi, tapi kan harga oil juga kadang fluktuatif ya. Nah, itu juga yang kita karena kadang gini, kadang kita bisa menjual sedikit, jualnya sih sedikit gitu sebenarnya, di yang 70 tadi gitu, di the minimum rate yang dibutuhkan. Demand sedikit, kita jual sedikit, tapi profit bisa banyak. Kenapa? Karena angka harga minyak lagi tinggi banget, which means harga gas kita pun jadi tinggi gitu, jadi profit lebih banyak. Bisa jadi kita jual dalam volume yang sangat banyak, tapi harga oil lagi rendah banget. Nah, ketika harga oil lagi rendah banget dan harga gas kita tie-in ke situ, maka profitnya pun akan jadi sedikit karena kalau harga minyaknya turun, tetap aja harga cost untuk mengerjakan proyek tersebut kan tetap sama ya. Jadi profitnya akan jadi sedikit. Jadi nggak selalu jual banyak itu dapat untung gede. Makanya price fluctuation juga ngaruh gitu. Investment decision. Jadi misalnya ketika itu terjadi nih ya, kita punya banyak project nih yang mau kita kerjain. Nah, kita mikir yang asalnya kita mau drilling dengan investment yang sangat besar, tapi ketika dihitung profitnya kecil, yang mending kita ngerjain aja yang kecil-kecil, cost-nya kecil, hasilnya kecil, tapi secara profit menguntungkan gitu. Production optimization strategies juga itu termasuk apakah ada yang mau kita matiin atau apakah kita mau ada yang dinyalain terus, itu juga salah satu hal yang biasanya keluar dari reservoir management strategy tergantung dari demand. Nah, demand ini kita tahu dari komersial. Gitu. Nah, challenges-nya apa gitu? Yang pertama reservoir heterogeneity. Tadi kan ada production optimization ya, kalau misalnya demand-nya berubah naik atau tinggi. Reservoir heterogeneity kan kita nggak tahu ya namanya reservoir ya. Bisa jadi forecasting-nya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kasih. Bisa jadi ternyata yang kita pikir reservoirnya gede banget sehingga mampu ngasih volume sebesar 100 mm, 100 BSCF gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu kita history matching kok lebih kecil gitu. Nah, itu juga satu challenge. Jadi kita janjiin kita bisa gede kok gitu kan ngasihnya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata lebih kecil gitu. Atau ternyata tiba-tiba pasir muncul, pasir yang merusak facility. Karena ada pasir-pasir yang muncul, saya nggak tahu mungkin orang tambang lebih ngerti. Biasanya kalau di kita pasir-pasir yang kandungan silikanya sangat besar, itu ngerusak banget facility itu, bisa sampai bolong. Pernah kejadian juga di kita. Jadi kayak akhirnya well itu kita berhentikan walaupun rate sangat besar. Declining reservoir pressure, makin lama makin decline pressure. Kalau pressure-nya reservoir makin rendah, maka dia akan sulit untuk ngalirin rate ke atas gitu kan. Karena namanya reservoir pressure itu gunanya adalah sebagai pendorong. Jadi kalau pressure-nya gede sama kayak kita bisa punya balon diisi air, terus kita tekan dengan gede, sama kita tekan pelan, keluar airnya beda kan gitu. Ada yang kencang banget, ada yang kecil banget. Nah, itu reservoir pressure gitu, kayak tekanan pressure yang kita kasih. Kalau ternyata decline-nya cepat, ya makin lama makin nggak ada rate yang keluar. Itu juga satu challenge. Yang ketiga, operational technical constraint, limitation on drilling completion. Kadang kita punya kayak the best reservoir ever gitu ya, no sand, no water, good rate gitu, tapi ternyata drilling nggak bisa gitu, completion nggak bisa, atau facility strateginya nggak bisa gitu. Nah, itu juga operational technical constraint. Banyak hal gitu, technical dari drilling yang nggak bisa, misalnya dia terlalu belok-belok, atau di atasnya ada kemungkinan blowout, itu yang kayak meledak gitu, dan lain sebagainya, itu juga operational technical constraint. Economic viability tadi udah aku ceritain juga ya, misalnya volumenya gede, tapi karena butuh teknologi yang sangat mahal atau alat rig yang sangat mahal, sehingga dia tidak economic viable, ya harus mau nggak mau ditinggalkan.
Yang terakhir adalah long term sustainability. Kadang everything is perfect, reservoirnya bagus, reservoir pressure-nya tidak sediklan yang kita pikirkan, drilling bisa melakukan, facility oke gitu ya, secara economic viable, tapi ternyata secara sustainability nggak bisa, atau secara HSE nggak bisa. Itu juga kadang terjadi. Jadi memang the most important thing dari gas reservoir management itu to balance everything out, supaya kita tetap bisa memberikan apa yang sudah kita janjikan ke buyer, tapi on the other hand kita juga harus memberikan banyak uncertainty, karena namanya di bawah tanah, subsurface we never know gitu, dan banyak banget challenge dari tiap departemen, dan mau tidaknya departemen lain untuk memitigate risk itu, that's also one thing. Nah ini slide terakhir ya. Ini end result of reservoir management. Jadi ini yang pertama kalau kalian lihat ini adalah timing. Jadi ini ada timing dari drilling. Kita punya berapa well nih, misalnya mau nembak, mau ngebor 4 gitu. Terus yang ini mau add perf. Oh berarti tie-in-nya di sini. Berarti gas baru bisa masuk, tambahan gas ke company itu adalah di November 2025 gitu misalnya. Nah, kemudian dari sini kita bikin profil seperti ini. Jadi ini stacking bar, misalnya dari yang warna biru dari lapangan tertentu, merah dari lapangan tertentu, hijau lapangan tertentu gitu ya. Terus yang titik-titik garis ini tuh adalah kita hitung nih secara yearly average kita berapa. Ini 117 di 2024, misalnya di 87 di 2025, kemudian makin lama makin turun sampai di 2026. Kita juga akan provide high case yang hijau deliverability-nya ya, high case kemudian low case. Nah, dari total average inilah kita bilang ke komersial, menurutku gitu, misalnya kita jualnya kita janjiin mereka untuk bisa ngasih di 117 di average atau di bawah aja misalnya, karena banyak lapangan-lapangan yang asartnya rendah, hal semacam itu gitu, dan itu berasal dari angka-angka inilah. Annual applicant based on GP itu adalah contoh lapangannya gitu, totalnya berapa. Kemudian ya ini juga GSA 1, GSA 2 tuh sales agreement 1, karena biasanya satu company itu punya beberapa kontrak gitu ya. Jadi satu lapangan dijual kemana, lapangan ini dijual kemana. Itu kita satuin semua, kita bikin chart seperti ini, terus kita analisa kira-kira kita berani ngejual di berapa gitu. Kira-kira kita ngejanjiinnya berapa. Ini ngobrol sama orang komersial. Apakah lebih baik kita declare tinggi misalnya, walaupun sebenarnya kita nggak mampu. Kenapa? Artinya semua gas kita kejual. Ketika harga gas lagi tinggi banget, that's the best scenario gitu. Kita karena bisa jadi kita nggak dapat penalti karena kekurangan gas komitmen itu bisa dibayarin sama company lain gitu misalnya gitu ya. That's the best solution. Kita declare tinggi aja udah gitu. Yang penting semua gas kita kejual, harga gas lagi tinggi, kita profit tinggi. Tapi kadang kita declare rendah aja, walaupun sebenarnya kita punya deliverability yang tinggi. Untuk apa? Untuk spare. Misalnya ternyata mereka kira-kira demand-nya nih, Singapura ini suka ada tiba-tiba minta naik tinggi gitu. Nah karena kalau dia minta naik tinggi, harganya juga kan jadi beda ya. Jadi dia ngejual spare itu dengan harga yang berbeda. Jadi ya kira-kira gitu deh mengenai reservoir management. Jadi intinya ujung-ujungnya duit untuk company. Tapi on the other hand, karena memang kita bergerak di bidang yang agak berbeda gitu ya, unik dibandingkan dengan company-company lain yang ngejual produk kayak baju, kayak makanan gitu. Karena we're talking about uncertainty yang nggak kelihatan di bawah gitu kan. Sehingga uncertainty sangat besar. Kita juga ngomongin tentang banyak, maksudnya kita tahulah banyak orang-orang yang bilang bahwa itu merusak bumi dan lain sebagainya, which is kind of true gitu. Jadi kita harus balancing semuanya dan harus make sure bahwa semua itu tetap pada akhirnya adalah profit the company gitu ya. Gitu kira-kira dari saya sih udah ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Gilang buat penjelasannya. Ini slide-nya cuma 6 slide, tapi isinya sangat padat ya Mbak Gilang ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mau discuss tentang reservoir yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Gilang, bisa langsung aja raise hand atau mau ditulis di kolom komen juga boleh. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Maya. Bagaimana potensi gas untuk Indonesia ke depan, Mbak Gilang?
Mau political answer atau technical answer? Nah gini, secara teknikal kita tuh masih banyak punya gas-gas yang masih banyak gitu, masih bisa kita eksploitasi gitu. Cuman again permasalahannya dengan gas ini adalah kita harus cari buyer dulu gitu. Dan dengan harga yang bagus ya tentunya gitu. Kalau secara domestik kita masih banyak kebutuhan, sebetulnya kita masih kurang secara domestik. Jadi kalau ada company-company kecil biasanya yang dia memang menjualnya ke domestik dan dia secara profit itu lebih bagus ngambil lapangan kecil untuk dieksploitasi dapat profil kecil nggak apa-apa gitu misalnya. Itu masih banyak banget gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar yang mereka emang mencari lapangan-lapangan besar untuk dijual ke internasional karena memang secara harga juga berbeda. Sekarang yang kita secara iklim investasi juga lagi agak susah gitu. Kita lagi mencoba mencari um, lapangan-lapangan besar yang masih bisa dijual. Karena kadang kita punya lapangan tapi sales kontraknya nggak ada gitu. Jadi ketika kita melakukan apapun tidak bisa dimonetize gitu. Oke. Mbak Gilang, ini nggak boleh dimatiin apa control background-nya aja nggak Mbak? Gimana sih caranya? Nggak ada ya? Nggak ada orangnya? Udah, jadi gini. Ya oke deh. Sip. Oke. Mbak Gilang nanya dong. Ya. Mbak, kalau misalkan dalam 1 tahun, misalkan gitu ya, untuk menghasilkan gasnya, itu tuh ada besaran batasan kuotanya nggak? Kalau misalnya ditambang kan dia ada batasan kuota dengan RKAB ya. Nah, kalau misalkan untuk apa pengambilan gas gitu ada jatah kuota nggak? Nah, terus kalau misalkan misalkan di jatah sekian nih, nah terus menuju akhir tahun nih kurang, itu biasanya ngambil dari yang kecil-kecil gitu nggak buat menuhin? Oh, kita udah sampai mau achieve kuota yang ditentukan sama pemerintah nih. Nah, Gitu nggak, Mbak? iya. Bedanya kalau di oil seperti itu. Di oil seperti itu. Jadi memang dia apa namanya? Patokannya hanya kepada pemerintah. Kita janji ke pemerintah berapa. Di kita itu beda lagi. Di kita patokannya adalah bisa kejual atau enggak gasnya. Jadi tergantung sama buyer. Kuotanya itu kuota itu. Tadi aku bilang kalau misalnya ternyata secara akhir tahun lah, kok ternyata kita nggak mampu ya memenuhi average yang sudah kita pastikan. Nah itu tadi yang kita maju-majuin tuh program-program atau kita nggak majuin, kita ngaku emang kita nggak mampu nih. Karena biasanya dalam satu sales kontrak itu dari beberapa company kan. Bisa jadi nih secara harbor kita bilang kita nggak mampu. Ya udah kita minta dibantuin sama Medco. Pinjam namanya, pinjam dong gitu berapa gas diisi sama Medco gitu. Tapi nanti kita ngutang, jadi tahun-tahun berikutnya ketika Medco nggak punya ya kita harus bantuin juga. Kalau misalnya secara dua-duanya nggak bisa memenuhi, kena penalti dua-duanya. Jadi mending saling bantu-membantu aja kalau dalam sales kontrak gitu. Jadi emang kita lebih ke komitmen kita kepada buyer. Walaupun ketika itu terjadi kan banyak program-program yang maju tuh. Nah itu tetap harus approval dari SKK Migas gitu. Oke, berarti patokannya seberapa bisa menjual ininya ya? Penjualan Betul. bukan mengeluarkan ininya gasnya. Betul, betul. Kejual atau enggak gitu. Tapi tetap aja kadang juga kita nggak bisa langsung bilang oke atau mau nambah. Tetap aja kita harus ke SK Migas. Mereka setuju atau enggak. Jadi SKK Migas juga sudah punya angka estimasi deliverable kita gitu. Kadang-kadang SK Migas juga bilang ya, lo jangan ngejual ke Singapura mulu dong, jual ke domestik gitu. Karena kita lagi butuh, tapi kan namanya company ya, harganya bisa beda 4 kali lipat lebih rendah kalau kita jual ke domestik. Jadi itu omongan komersial lah pada Biaya akhirnya. produksi nggak nutup tuh, Mbak, kalau domestik. Iya, nggak nutup, betul. Karena Kalau domestik dia pengepulnya di mana, Mbak? Ke apa maksudnya? domestik saya nggak kurang tahu deh kalau domestik ya. Karena kita nggak pernah main di domestik sih. Belum, sebenarnya Oh, kita punya satu sales agreement di domestik, tapi bahasanya adalah kalau misalnya kita sudah mampu bayar komitmen kita ke internasional, kalau ada sisa kasih ke domestik. Tapi selama ini hampir semua gas kita selalu habis untuk Singapura gitu. Jadi kita belum pernah Premier Harbor ini belum pernah jual ke domestik gitu. Itu tadi karena kadang-kadang suka ribet juga ya ketika kita bilang kita nggak akan ngerjain proyek ini nih ke SKK karena nggak ada yang beli gasnya gitu. Pasti SKK kan loh kok nggak bisa lo harus ngerjain, mereka punya KPI juga kan. Itu nanti udah nggak teknikal lagi tuh, nanti udah komersialnya kita ngobrol sama komersialnya SKK kayak gitu.
Ya karena sebenarnya kalau kita nggak dapat uang kan SKK juga nggak, negara juga nggak bisa dapat uang kan, Nggak dapat karena masukan ya. sistemnya bagi hasil gitu lah. Oke, oke. Satu Iya. lagi deh Mbak Gilang, Mbak, yang Hmm. isu-isu cadangan gas besar di Aceh itu gimana Mbak? Itu masih Kita butuh konfidensial. itu Bia tuh, ada spill-spillan apa? Aku yang Iya, awam jadi kan spill-nya gimana apa? ya? So, jadi kita tuh sekarang Indonesia itu punya ya benar, satu cadangan besar di Aceh. Yang pertama itu di Andaman. Yang pertama dari kita ya, dari harbor itu kita punya, bukan di Aceh sih, satu di dekat Natuna namanya Tuna. Ini lagi proses juga. Gas cells-nya juga kita lagi coba kejar mau dijual kemana. Dan yang kedua memang kita punya satu cadangan yang besar itu dari beberapa company sebetulnya, Mubadala, Harbour Energy, secara cadangan besar. Mungkin nanti yang kayaknya sekarang itu sedang kita coba cari adalah how to have the gas out of the well gitu. Karena kan cadangan besar di bawah belum tentu di atasnya gede, ya kan? Bisa jadi susah dialirkan dan lain sebagainya, atau apakah dia kepasiran, atau sebenarnya yang keluar di atas nanti bukan gasnya, itu masih dalam proses technical analysis gitu. Tapi kalau isu cadangan besarnya ya itu emang besar sih. Tapi tidak lebih besar dari Arab Saudi ya. Soalnya sempat ada yang keluar katanya itu lebih besar dari cadangan Arab Saudi, enggak, itu kayak salah satuan. Enggak sebesar Arab Saudi. Oh, alah, kirain memang yang paling gedenya gitu. Ternyata enggak ya. Oke, Ya. salah satu. Oke deh. Dari aku itu dulu, barangkali teman-teman lain ada yang mau nanya Aku atau nyambung, gantian nih. aku nyambung Oh dong, iya, itu boleh? Mbak Ria. Iya. Mbak Gilang, menarik tadi aku ngikutin ya dari sisi aku biasanya ngikutinnya dari sisi politis ya, baru mungkin hal yang baru yang buat aku. Sorry aku nggak open cam, masih sambil nyetrika nih soalnya. Siap-siap. Ibu-ibu ya. Oke. Nah, terkait tadi yang pertama tadi ya, yang terkait penemuan cadangan-cadangan gas itu untuk realisasinya nanti kira-kira berapa tahun ke depan ya agar itu udah menjadi uh, gas yang siap untuk produksi liftingnya gitu. Kemudian nantinya itu kalau Mbak Gilang tadi bilang untuk ini prioritasnya kayaknya kalau harganya kayak gini terus gitu, nanti kita juga nggak mau main di domestik gitu kan. Terus kalau misalnya Mbak Gilang pasti kan sebagai warga Indonesia juga punya ini kan ya, apa namanya, ini harusnya juga gas ini bisa kita nikmati lah gitu. Nah, gimana caranya nih atau mungkin way out-nya dari agar gas-gas ini juga nggak hanya apa namanya perusahaan itu nyariin, karena saya tahu bener juga kemarin yang terakhir yang di Tangguh itu yang lapangan Asap Kido Merah itu juga sulit banget cari bayarnya, dan uh, terus akhirnya dialihkan buat karet, itu juga karet, maaf, industri apa sih yang di Biak yang baru juga, aku lupa, sorry. Nah, tapi itu juga nggak profitable seperti yang disampaikan tadi gitu. Nah, harusnya kan ada solusinya nih. Kalau dari teman-teman teknis sendiri seperti apa? Aku pengen denger. Seru Ya. sih, seru. Jadi Mbak Maria, jadi yang pertama untuk yang di Aceh kita itu berpikir itu akan mulai on stream di tahun 2028. Jadi memang I think the earliest 2026 gitu. Tapi sebetulnya kalau secara logik mungkin 2028. Jadi memang biasanya nih dari pertama ketemunya gas, kalau offshore kita butuh pertama ketemu ya. Jadi pertama tuh ngebor, oh ketahuan ada gasnya. Untuk analisa dan development itu kita butuh sekitar 3-4 tahun. Jadi kalau ketemunya sekarang di tahun 2023 kemarin, 2028 kita harapkan sudah bisa on stream dan diharapkan sudah ada again buyer gitu untuk gas tersebut. Yang kedua, nah ini masalah menurutku sih ini sebenarnya ke masalah iklim investasi gitu. Karena mau nggak mau ya kita juga harus menurutku kita juga harus fair. Karena yang pertama investasi ngasih uang itu kan ini sebenarnya ada dua hal sih Mbak, ada dua hal menurut. Yang pertama iklim investasi Indonesia. If only gitu Indonesia itu bisa memberikan satu angka yang lebih, nggak mesti nyamain internasional lah, nggak pernah ada lah harga domestik sama dengan harga internasional. Tapi ya
mungkin setengahnya gitu atau mungkin 2/3 harga Eterasa, maka itu akan jadi lebih menarik untuk para investor gitu untuk ngejual ke domestik. Masalahnya adalah ketika itu tidak menarik, maka perusahaan-perusahaan asing ini ya lebih baik saya cari tempat-tempat yang domestik. Karena misalnya Harbour Energy. Harbour Energy ini kalau mungkin baca berita dia itu baru mengakuisisi Wintershall. Which means Wintershall itu punya banyak sekali aset di Norway. Sehingga kalau misalnya kita petakan aset-asetnya Harbour Energy ditambah dengan asetnya Wintershall, lalu kita bandingkan sama aset Harbour Energy di Indonesia, itu tuh sangat kecil. Jadi kayak kalau di bubble map itu mungkin Indonesia setitik gitu. Sehingga kalau sudah tidak profit, nah si investor-investor dari luar negeri ini ya udah sudah tidak profit, kemudian iklim investasinya juga tidak enak. Mereka sangat punya banyak alasan untuk melepas aset Indonesia ini, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau, misalnya dipaksakan gitu supaya kita bisa merasakan juga nih gas kita gitu ya. Memang saya rasa sih pemerintahnya juga harus kuat gitu. Jadi ada kayak di gas sales agreement itu kita punya satu gas sales agreement yang memang menyatakan kalau misalnya ada sisa deliverability dari yang dijual ke Singapura ada sisa, maka itu wajib dijual ke domestik. Tapi kan itu klausulnya adalah kalau ada sisa gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa balik peraturannya gitu. Kalau lu mau jual ke mana? Ke luar negeri, kalau mau impor, maka lo harus ngasih kuota sekian ke dalam negeri. Tidak usah banyak, tapi ada kuota sekian ke dalam negeri. Jadi kan beda kan ya, klausulnya beda. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara gitu Mbak Ria, menurutku ya secara teknis. Karena memang kita maksudnya secara realistis untuk pekerja-pekerja yang teknikal, kita kan nggak tahu ya. Ini pun aku kan baru pindah nih ke departemen ini, ternyata technical itu nggak berhenti sampai di situ gitu. Sama kayak yang Mbak Ria bilang itu nyampur ke politis gitu, nyampur ke profitability company kayak gitu. Dan untuk orang teknikal sangat sulit lah untuk mendrive. Udah kita jangan bilang ada gasnya atau gimana itu, it's really hard. Jadi yang memang yang paling kencang sih menurut aku regulasi sama komersial. Kalau emang kita benar-benar mau mensupport gas lokal gitu ya, gas untuk domestik. It's a hard decision sih Mbak. Bener, mungkin bisa kayak DMO batu bara gitu ya. Jadi ada emang kewajiban. Ya. Tapi emang sih, maksudnya setiap kali aku diskusi sama teman-teman yang di company itu pasti masalahnya emang itu gitu. Dan sangat sulit. Karena memang dan namanya juga masa nggak mau emang kultur company itu kan turun ya. Jadi kayak misalnya dari presiden kita turun secara gini loh. Kalau profit kita segini, orang dapat bonusnya segini. Kalau profit kita kecil, maka bonus KPI kecil gitu. Itu kan jadi mendrive orang komersial, orang regulator juga yang mencari untung sebanyak-banyaknya gitu. Ya gitulah, it's really hard. I think memang yang paling tidak bias itu ya memang harus kerja di kalau di kita mungkin SDM, mungkin kalau di kita Pertamina, SKK Migas gitu. Tapi kalau untuk yang orang-orang yang bekerja di international company, I think it's really hard ya. Karena memang driven-nya kan beda ya Mbak ya, mau nggak mau ya. Karena kalau udah kayak gini kan udah komersial, udah ke regulasi gitu, driven-nya sudah lumayan beda. Tapi rasanya sih kalau untuk karena ada satu hal juga sebenarnya yang menarik di Indonesia ini yaitu adalah CCUS. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. CCUS itu carbon storage. Jadi kan reservoir kita banyak yang deplet nih, banyak yang deplet. Gimana kalau si reservoir yang deplet itu kita injeksikan karbon yang kita karbon ya, udah tahu kan ya GHG emission kayak gitu-gitu. Karbon kita injeksikan ke dalam reservoir yang depleted. Harbour Energy itu adalah satu company yang sangat suka bergerak di bidang itu. Bahkan di UK-nya itu dia kayak one of the pioneers setelah BP gitu. Kemudian kita tanya, ya udah kalau kayak gitu di Indonesia kita bikin bisnis itu. Satu jadi masalah di Indonesia tidak profitable gitu. It's a really good chance Indonesia itu bisa punya CCUS business, tapi iklim investasi tidak bagus. Jadi dia tidak profitable. Di Norway itu sangat profitable. Di UK itu sangat profitable. Sehingga company itu tergerak untuk bergerak ke sana gitu. Tapi untuk di Indonesia tidak profitable. Jadi walaupun Harbour Energy punya teknologinya, punya kemampuannya, pernah melakukannya, untuk diaplikasikan di Indonesia itu susah. Jadi emang driven-nya masih by
profit gitu loh Mbak ya, gitu. For anything ya, ini bahkan CCUS yang ngomongin pemanasan global dan lain sebagainya gitu. Masih kita masih tetap mengejar profit gitu. Oke, kalau misalkan untuk ke perusahaan gitu, untuk sesi US-nya itu memungkinkan nggak sih Mbak untuk didanai dari hibah atau dari apa, kan banyak ya sekarang yang Betul, mana betul. tuh. Ya, kita belum nyampe ke sana sih Mbak. Kalau biasanya itu memang insentif dari negara. Kalau dari negara-negara lain gitu, UK itu insentif dari negara. Jadi kayak misalnya ada berapa sisi US project yang kita kerjakan, pajak kita berkurang kayak gitu. Hmm, Kayak gitu oke. gitu. Apalagi kalau sekarang ada perdagangan karbon, mungkin bisa dimasukin ke lifting bursa juga lebih menguntungkan buat perusahaan Betul, saja betul. kan ya. Harusnya bisa ya. Bener juga sih itu ide yang bagus juga tuh Mbak ya. Belum nyampe situ. Tapi Iya. bisa lah kita ntar omongin sama presiden. Kebetulan kebetulan Harbor-nya baru si bukan presiden ya kalau apa ya. Ya pokoknya head-nya baru dan dia emang jago CCUS dan dia sangat ingin mengaplikasikan CCUS di Indonesia. Hopefully ada cara lah gitu. Ayolah jadi pionir yang pertama atau iya sih ya. Amin. Iya, hopefully sih. Hopefully. Karena di sana kan untuk perdagangan karbon di sektor migas juga masih yang listing baru 2 ya kalau nggak salah. Ya Dan baru apa kalau ya? BP mungkin ya? em, Pertamina sama aku lupa kemarin tuh. Aku nanti bisa share untuk yang udah listing. Boleh Mbak ya. Ah, ah. Terus juga itu sama yang terakhir ini Mbak, terkait dengan target dari lifting dari SKK itu, kalau buat Hmm. Harbor sendiri itu udah pas atau ini apa, nah sebenarnya bisa lebih nih gitu, tapi ya udah targetnya cuma segitu kok, ya udah gitu. Ya, lifting tuh biasanya oil ya Mbak ya kalau lifting kita ngomongnya sebenarnya. Tapi kalau gas sih kita masih memenuhi komitmen sih. Masih Sampai ya akhir tahun sesuai. kemarin ya. Sampai akhir tahun kemarin. Siap siap. Mhm. Alhamdulillah. Nggak tahu nih tahun depan nih. Udah mulai diplit nih sekarang kita asetnya Harbor nih. Ada semangat semangat. Oh ya, Ya. upaya upaya bisa di-clean itu apa sih Mbak? Apa? Upaya-upaya biar enggak di-clean gitu, apa ada upaya khusus Ya, yang ada. selain Mhm. mm, Selain ngebor baru gitu ya. uh, Iya, ada sebetulnya untuk gas, tapi memang teknologinya jadi gini, kalau di gas itu kalau di hidrokarbon ya, di migas lah. Di migas itu kita selain pengen banyak rate juga kita memperhitungkan cost per barrel. Jadi kayak Harbour nih, cost per barrelnya itu sudah $18, which is tinggi. Artinya kalau sudah di atas $18, kebanyakan proyek kita hentikan. Nah, kebanyakan untuk reservoir-reservoir gas ini karena reservoir gas ini agak sulit ya Mbak. Untuk yang depletion drive jarang sekali ada cara. Karena kalau misalnya recovery factornya sudah sampai 70-80% itu udah the maximum gitu. Dan pasti akan decline. Karena kan kita sudah udah dari tahun 2015 ya, udah 10 tahunan gitu. Jadi untuk lapangan gas sih relatively nggak ada yang bisa kita lakukan. Untuk lapangan oil itu masih banyak. Cuman sayangnya kita punyanya gas ya kebanyakan. Jadi susah Mbak untuk kalau nggak ngebor baru gitu. Kalau kita nggak ngebor baru, kita nggak nembak baru, lumayan susah kalau untuk gas gitu. Kalau untuk oil sih banyak ya, bisa surfaktan lah, kemudian water injection, kayak water injection. Karena kalau gas itu kita nggak ngapa-ngapain aja keluar sebenarnya gasnya dan udah maksimum juga gitu. Kalau oil kan enggak ya, kadang mesti didorong pressure-nya atau kita cairin si oilnya biar dia gampang keluar atau kita rubah karakteristik reservoirnya supaya dia enggak terlalu mengikat oil kayak gitu-gitu. Gas less likely sih, unless we have new resources, kita ketemu lapangan baru atau kita ketemu zona baru, nah itu baru yang kelihatan banget ngaruh ke decline gitu. Oke, thank you Mbak Gilang. Sip, Mbak Ria, makasih sama-sama. Biar berlanjut lah ya. Seru. Seru. Malam minggu nyetrika. Iya deh Mbak. Oke.
Terima kasih Teria, semangat nyetrikanya. Ya, Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Dari aku boleh satu nggak? Siap, Mbak. Boleh Bu Maya. Ya, eh tadi Mbak Gilang sempat ngobrol tentang sisi US. Mhm. Kalau sisi US kan dalam pengertian saya eh menyerap karbon kan, yang ada di sekitar area wilayah kerja. Nah, Betul. untuk yang onshore, Hmm. apakah memungkinkan ya kalau misalnya kan satu area operasi kan biasanya bukan satu perusahaan aja yang beroperasi, tapi ada Ya. beberapa perusahaan yang beroperasi. Nah, apakah di Indonesia sudah ada praktek kayak gitu ya, Mbak Gilang? Artinya kalau kita mau menghitung kira-kira menghitung cost analisis, jadi sharing cost gitu untuk pendirian dari sisi US ini, itu jangkauannya berapa dan kira-kira ada berapa perusahaan ya yang bisa chip in di dalam sehingga bisa dikatakan sisi US ini bisa visible. It's a very hard question. Sebetulnya saya nggak tahu Mbak Maya. Tapi tadi kalau dengar kata Mbak Ria udah ada yang listing. Nah ini mungkin Mbak Ria lebih tahu tadi yang Pertamina sama BP gitu. Aku Iya. refer ke Mbak Ria sih. Aku sendiri kayaknya belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar di kita ada sebetulnya. yang migas ternyata belum, Mbak. Yang Oh, udah belum ya? yang listrik. Oh, yang udah yang listrik ya. Berarti CCUS Iya, belum sama sekali di Indonesia. Kayaknya baru study mungkin ya. BP saya iya. tahu udah study tapi nggak tahu lapangan mana dan udah sejauh apa. Yang Tangguh tahu saya kalau BP. Ya, betul BP Tangguh. Mereka udah ada studinya sih, setahu saya Mbak. Cuman nggak tahu deh sekarang udah nyampe mana gitu. Dan sebenarnya biasanya instead of wilayah kerja juga kan dia ke reservoir. Jadi kayak biasanya lapangan satu nih, lapangan A kan biasanya sudah milik satu company ya. Jadi ke willingness company-nya aja sih sama how profitable it is aja sebetulnya sih. Sama sebenarnya seberapa kuat government kita nge-push ya sebetulnya. Benar. Cuman kan dia bisa mungkin klaim ya karena bareng-bareng kita tahu teknologi CCUS kan mahal. Betul, Maintenance-nya juga. Jadi putus nih Mbak Maya. Keputus nih kayaknya Bu Maya. halo, Tapi kedengeran? baru Ya, muncul lagi Bu Maya. ya. Jadi aku resap isu ini karena pernah ada satu proposal study itu untuk membangun CCUS di daerah Tabalong, Tanjung. Nah, di daerah Tanjung Tabalong ini kan ada field Pertamina juga tuh. Terus ada Ro Energi, terus ada beberapa perusahaan yang lain. Nah, idenya adalah sebenarnya kalau CCUS ini bisa bekerja, beberapa perusahaan yang ada di situ itu bisa mengklaim mereka reduction gitu loh, sekian persen dengan adanya CCUS ini. Tapi mereka untuk biaya teknologi, terus maintenance, itu bisa sharing. Cuma itu kayaknya masih hanya sampai ke proposal study deh, belum sampai ke implementasi ya. Ya agak ini juga sih. Agak miris juga sebenarnya. Aku setuju bahwa pemerintah harus bisa lebih. Nge-push hilang lagi nih Mbak Maya. Halo, Ya, baru hilang muncul. ya. Tadi hilang sedikit sebentar. Iya itu sih. Maksudnya aku juga mikir teknologi CCUS ini terutama mungkin untuk di bidang migas mungkin masih menjadi tantangan seperti tadi yang Mbak Gilang bilang bahwa masih profit driven gitu. Kalau nggak visible ya ngapain juga dibuat ya gitu. Kasihan juga jadi beban. Betul, berbedaan di UK sama di Norway itu mereka memang diwajibkan. Jadi kalau misalnya mau pajakin dapat insentif ya harus ngumpul tiap bulan, tiap tahun lah
lo rencananya mau ngerjain sisi US itu berapa. Jadi udah malah jadi portfolio Mbak sekarang kalau di UK Ah, dan Norway ya. Termasuk kalau untuk biaya pinjaman ke bank itu juga termasuk jadi salah satu yang dilihat gitu loh project sisi US-nya gimana gitu. Makanya kencang Harbor, BP itu kencang sisi US iya. tadi. Not because mereka peduli lingkungan, tapi ya memang secara insentif bagus dan diwajibkan ada kuota yang harus mereka kasih ya as a UK company gitu. Berarti dari sisi regulasi ya, Mbak Gilang ya. Betul. Kalau dari Wah, pemerintah, I think regulasi. Ya namanya orang jualan kan kalau nggak dipotong sama mereka tertarik kalau nggak profitnya bagus banget ya. Yang kedua ya iya. diwajibin mau nggak mau lu mau jualan mau masuk ke sini ya mesti wajib gitu kan. That's Mm-mm. obvious lah Tapi gitu. insentifnya ke pajak ya. Artinya Setahu pajaknya saya ke di pajak Mbak. Iya, setahu aku ke pajak. Karena Hmm, UK ini pajak oilnya gede banget. Mereka jadi ya. kayak misalnya Harbour, kemudian BP, itu mereka ada yang namanya, saya agak lupa ya nama pajaknya itu Levi pajak, something like that gitu. Jadi Hmm. dia memotong hampir 40% profit company gitu. Jadi Wah. makanya sekarang sebetulnya Harbour ini lagi berusaha melepaskan semua aset mereka di UK. Makanya mereka Hmm. cari portfolio di Norway atau di mana karena pajaknya khusus untuk oil company, oil gas company itu sangat besar di UK. Dan ya salah satunya itu untuk mendorong mereka supaya mau sisi US. Nah, ini anakku lewat. Ah. Thank you Mbak Gilang, sangat menarik banget. Siap. Iya. Yang lain mungkin? Oke, terima kasih Bu Maya. Ini mulai dari teknis, politik, sampai kemana-mana ya Mbak Gilang Iya. ya. Serunya di tempat yang sekarang kayak gitu, Elena. Jadi memang menurutku pada akhirnya engineer ini kan sebetulnya we have secara teknikal kita punya framework yang udah kuat gitu. I think if you have bukan if you have capability ya, kalau punya interest di situ it's good lah untuk memperluas jangkauan gitu termasuk karir gitu sih sebetulnya. Oke, siap. Ada lagi mungkin dari Tasya, dari Mbak Dinar. Ini lumayan sepi ya untuk sharing sessionnya, mungkin karena malam minggu ya, teman-teman ya. Ini aku juga minta maaf nih sama kayak Mbak Ria mungkin ya Mbak Ria kalau Senin Jumat di kantor ya sisanya ini bocah-bocih. Betul. Bener banget. Iya belum. Dia nanya mulu kenapa meeting mulu katanya. Kalau aku sih sebenarnya personalnya lebih senang yang small discussion ya. Jadi lebih Iya, intimate iya. itu pertanyaannya. Tapi nggak Betul. apa-apa. Makasih banget buat Mbak Gilang udah mau sharing. Siap-siap. Iya, jadi rasa-rasa haus akan pengetahuan Cie. Itu bisa tersalurkan gitu loh. Udah sharing tentang reservoir. Aku juga baru banget tentang reservoir ini, tapi udah kita dapat sharing dari Mbak Gilang. Ya setidaknya kalau ada orang yang ngajakin ngomong reservoir, aku udah bisa bicara energi gas sales agreement ya. Iya. Iya. Walaupun itu doang. Iya. Oke, thank you dari aku ya. Aku juga thank you nih udah diundang. Sebenarnya kan aku baru masuk ke departemen ini berarti baru dari Januari ya, 1 Januari. Jadi baru beberapa minggu Maya kemarin sibuk banget mencoba menyerap semua hal in 2 weeks. Terus jadinya sekarang kayak lagi tes aja gitu, 2 minggu belajar apa terus ngejelasin bisa nggak gitu. Gak apa-apa Mbak Gilang, untuk jadi sarana belajar bareng-bareng ya. Iya. It's a good opportunity juga buat aku Mbak Mai. Iya. Thank you. Gitu. Itu Mbak Gilang. Yang Ya. ada di posisimu tuh biasanya sebelumnya usianya seusia Mbak Gilang juga atau yang udah senior-senior? Ya, that's one thing. Biasanya jadi tahun lalu itu yang megang angkatan 97, kemudian digantikan oleh angkatan 2000, aku angkatan 2007. Jadi memang one of the reason kenapa masih acting itu Mbak Ria, secara grade dan secara
umur not necessarily bisa ke posisi itu, tapi ya alhamdulillah lah ada kesempatan. Ya udah aku bilang aku coba gitu. Keren. Congrats Keren ya. banget. Maju terus Selamat Mbak Mbak Gilang. Gilang. Ya, terima kasih. Congrats. Jadi memang it's one thing juga sih, masih banyak yang mempertanyakan, banyak juga mempertanyakan it's too young, not as much experience as before manager, so banyak yang harus dibuktikan gitu. Tapi ya Iya. banyak belajar juga lah, insya Gak Allah. apa-apa. Ajar Mbak. Keep moving. Iya, insya Allah mengejar amanah aja gitu deh. Ya. Gitu. Bisa. Amin. Aku juga kayak gitu kok Mbak, sama. Iya, sama Mbak Ria. Iya nih. Yang penting kan kita buktikan untuk bisa ini kan ya lebih baik dari yang Iya, sebelumnya. Apalagi Iya. sebelum itu punya prestasi banyak banget juga gitu kan. Waduh, ini beban mentalnya berat banget ya. Iya, insya Allah lah berdoa dan berusaha. Ntar tanggal 28 bisa pada hadir kan ya? Kita ketemu di rumah Sarwono ya, Des ya? Iya, rumah Nanti Sarwono, bawa Mbak. anakmu juga, Mbak Bukan Gilang. rumahnya Sarwanto. Oh, boleh dibawa? Boleh dong. Bawa Oke. Mbak Gilang, ntar aku bawa anakku juga. Iya. Tempatnya iya. enak kok Kita buat kan lari-larian. Iya, Seumur kids kayaknya deh, friendly. aku 5 tahun. Iya, bawa keluarga. Bilang Des. Ya, insya Allah. Ini mah Insya Allah. family friendly gitu loh. Iya. Udah ada undangan ya kah? Di grup udah ada Mbak, aku share flyernya. Oh, iya. Ajak aja Bu Irna atau siapa, Bu Nisa juga bisa tuh. Pak Faham juga boleh Ya. ikutan. Siap, Terus kita ada acara merangkai bunganya. Nggak dilombain sih, cuman happy-happy aja gitu merangkai bunga. Iya, Nanti bisa dibawa pulang. Seru banget. Allah. Nah, yang di Jogja Seru merapat Aku dong. juga kemarin itu sempat diskusi sama presidirnya gitu, ternyata ada ya perkumpulan perempuan tambang dan energi di Indonesia gitu. Terus aku bilang ya kalau memang kamu ada waktu bisa join di acara anniversary kita di tanggal 28. Ya nanti dia lihat, mudah-mudahan kalau memang match waktunya bisa join juga. Beliau bisa masuk gitu loh. Ya sharing-sharing kayak gini aja kan. Exxon Mobil ya Mbak ya, presidirnya ya. Iya, iya, perempuan dari Amerika. Let's see, mungkin mudah-mudahan si ibunya bisa join ya. Cuma aku masih harus menjelaskan beberapa hal ke beliau, dan dia sangat tertarik untuk melihat komunitas kita ini yang sudah ada, dan pengen join dan ngobrol dengan teman-teman. Sama satu lagi kali ya tambahan tadi, nyambung yang Mbak Ria yang nanyain I'm one of the youngest gitu untuk bawang putih. Tapi satu lagi Mbak yang jadi challenge sebenarnya, bukan hanya membuktikan bahwa experience itu penting, tapi if you are a right person then you are a right person gitu. Yang kedua adalah di Harbor ini kita lagi gencar banget yang namanya DEI. Jadi mereka itu punya patokan manajerial perempuan itu berapa persen gitu. Challenge berikutnya adalah untuk menghapuskan stigma bahwa naik itu hanya karena sebagai seorang perempuan, if that makes sense ya, bahwa karena ada juga kan, oh ya dia naik, makanya dia muda bisa naik gitu. Bukan karena jatah memang lagi ada ini ya Mbak ya, penerapan DI-nya. Bukan Iya. karena Challenge juga masalah sih. capability gitu. Karena kan kadang kita, I mean it's good ya, DI itu bagus, tapi bisa jadi pedang bermata dua gitu. Yang pertama, orang bisa melihat kita naik hanya sebagai jatah porsi perempuan, which is it's a bad thing lah. Karena menurutku ya perempuan itu ya pinter mah pinter aja gitu, capable mah capable aja gitu, nggak mesti disebut perempuannya gitu. Jadi itu another challenge juga sih buat aku. Yang pertama experience, yang kedua adalah to prove bahwa gue tuh bukan titipan gitu. So yeah, it's two things lah. Jadi buat Jadi perusahaan-perusahaan kayak PLN, Pertamina juga sih Mbak. Rata-rata kan mereka, ya iyalah naik Iya karena benar. tuntutan perusahaan, apalagi kalau mereka kan ikut Pak Erick Thohir ya bilang kalau misalkan ya 30% lah perempuan exactly Mbak. gitu. Iya.
Agak panas ya dengernya. Kalau Tapi misalnya kadang sebenarnya kalau nggak effortnya di, sama gitu loh. Effort saya perempuan dengan effort laki-laki ya secara teknikal I think sama gitu kan. Kalau personal ya masing-masing lah gitu. So ya it's a two thing lah yang agak-agak agak gendongan gitu di bawah ketika dapat amanah ini. Jadi ya mohon supportnya juga nih dari teman-teman gitu. ya kita akan Ya saling to clean up mendukung ya. that stigma lah gitu. Stigmanya aneh gitu. Zaman dulu stigmanya perempuan nggak bisa naik, laki-laki terus gitu. Stigma yang sekarang perempuannya naik karena cuman perempuan. Benar-benar. Level Benar. up ya Mbak ya stigmanya. Ada lagi gitu layernya. Ada lagi challenge-nya selalu berbeda kayak tiap generasi gitu. Iya. Gitu Itu sih kayak juga kan Mbak Maya, makanya belum boleh berhenti Mbak Maya. Kita harus terus. ya betul Iya, betul Mbak Ria. Setuju. betul. It's not the end ya Setuju. Mbak Ria, perjuangan masih panjang ya. Setuju. Iya. Thank you ya. I think dari Mbak aku Gilang, juga. makasih lo udah sharing. Dan ini tuh sharing kita malam ini kayaknya bakal, walaupun yang datang hadir sedikit ya, tapi sungguh berkualitas. Jadi ini Yes. rencana, saya tadi Amin. sempat kontak sama Mbak Maya gitu kan. Ini dijadikan gong yang akan jadi kegiatan rutin kita mungkin 2 mingguan sekali ya. Rencana nanti setelah minggu depan kan kita ada relung offline nih. Jadi minggu depannya lagi mungkin akan ada sharing yang sama. Kita namain Girls Talk aja kali ya. Ya, Nanti ada Boleh. yang isi dari batch 3, 2 orang yang baru lolos LPDP. oke. Ante ya? Antea sama Claudia. Oh iya. Jadi Clau juga bener-bener drill fighter banget dia dari kecil. Nanti kita bisa sama-sama denger kisahnya lah. Benar. Nice. Seru, Mantap. seru, seru. Mm-mm. Ya, pas 8.31 nih. Oke. Iya. Mungkin aku Oke, simpulin nanti dikit kelas. kali ya, Mbak Gilang, Boleh, boleh, boleh. dan juga yang lain. Eh, jadi tadi dari diskusi kita yang kurang lebih 1 jam, sebenarnya ini memberikan insight baru ya untuk aku pribadi karena memang sudah lama nggak mempelajari tentang oil and gas dan lebih seringnya mendengar istilah-istilah tentang pertambangan khususnya batu bara gitu. Jadi kalau salah salah minta dikoreksi ya Mbak Gilang ya. Oke, jadi tadi kita udah banyak bahas tentang the concept of reservoir management, di mana itu tugasnya adalah untuk mengumpulkan beberapa banyak data dari beberapa departemen terkait yang nantinya akan diolah lagi untuk dihitung menimbang efisiensi, full dan shutdown dan lain-lain yang nantinya akan didapatkan jumlah gross gas dan nantinya akan diserahkan kepada commercial department yang akan menghitungkan profit company atau output yang didapatkan berupa net gas. Kemudian reservoir management itu memiliki tugas krusial ya dalam perusahaan karena nanti reservoir management yang akan mendeklar tentang forecast berapa banyak gas yang bisa didapatkan atau yang bisa disuplai kepada user gitu. Kemudian tadi bahas juga tentang the stage of reservoir management, impact of gas market or demand on reservoir management strategy, dan juga challenge on gas reservoir management. Kemudian tadi discuss juga baik dari segi teknis, kemudian regulasi sampai politik ya. Mungkin itu conclusion yang bisa saya sampaikan. Dan satu quotes dari Mbak Gilang, if you are the right person, you are the right person. Gitu. Gak peduli itu cewek atau cowok, kalau kamu berkualitas, kamu berkualitas. Gitu ya Mbak Gilang ya. Very good summary, Melina. Oke. Oke, mungkin aku terima kasih banget buat Mbak Gilang yang udah membagikan materi dan juga insight-insight baru untuk kita semua. Udah mau berbagi. Selamat sekali lagi untuk posisi barunya. Semoga Mbak Gilang lancar-lancar untuk karir Amin. dan semuanya. Semangat terus Mbak Gilang dan juga teman-teman di WIME. Semoga sukses selalu. Mungkin sekian dari aku. Aku kembalikan lagi ke Mbak Desi. Mbak Destri, silahkan Mbak. Oke, terima kasih. Lewat 4 menit nih ya.
Kita mungkin tapi lagi pada nyetrika nih. Ya udah deh, kita yang bisa on Gimana cam nih? deh buat foto bentar walaupun Boleh. tinggal bertujuh. Oke, Mbak Nira lagi jogging ya? Sebentar. Oke, Mbak Ria join nggak Mbak Ria? Ria lagi Tasya lemburnya nyetrika. sama itu, sama Steffi. Bentar aku cari kerudung dulu. Kayak mamanya langsung ngambil mau kena. Mau kena, biasanya mau kena. Aku pas mau sholat. Lanjut Mbak. Tasya lagi bikin pop mie. Tunggu, Iya. Ini bareng sama Steffi nih ya lemburnya ya. Oh kan dinner langsung ngambil mau kena. Rescue. Bukan ada the rescue. Iya. Sama. Tasya lagi shift nih kayaknya. Iya. Dia lagi shift malam. Oke deh, kita shoot ya. 1, 2, 3. Kayaknya gimana Kak? Gini Kak. Apa tuh? Oh iya, boleh tuh. Aku nggak bisa ini nih karena mencet. Nggak bisa pakai timer nih ya. Oke, teman-teman aja deh. Kayak biasa. Mimi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya malam ini. Nanti kita mungkin kalau yang bisa ketemu di tanggal 28 ketemu ya buat offline di Rumah Sarwono di Pasar Minggu. Jadi undangannya udah di flyer di grup masing-masing. Sampai ketemu lagi. Kemudian nanti di minggu depannya bakal ada sesi yang sama kayak malam ini bareng Antea sama Claudia. Siap. Oke, terima kasih. Saya akhiri semuanya. Mbak Gilang khususnya terima kasih banget udah bagi ilmu yang Ya, sama. aku dari kuliah gitu tentang reser kulit. Oke. Elena juga terima kasih, Mbak Maya, Mbak Dinar, Mbak Tasya, Mbak Thank Ria you. juga. Semoga setrikanya cepat selesai. Oke deh, Makasih, saya Mbak akhiri. Gila. Makasih Assalamualaikum semua. Happy warahmatullahi weekend. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Salam. wabarakatuh. istirahat semuanya. Happy weekend.